Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Keluarga Negara Aceh 1 akan memaparkan topik mengenai penanaman nilai kemanusiaan Pancasila dalam praktik kedokteran modern. Di tengah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, muncul tantangan penting. Bagaimana seorang dokter tetap menjunjung nilai kemanusiaan pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan penerapan nilai tersebut terhadap praktik kedokteran di era globalisasi dan modern ini. Globalisasi dan modernisasi di bidang kesehatan telah membawa banyak perubahan. Rumah sakit kini tidak hanya menjadi tempat pelayanan, tetapi juga bagian dari industri yang bersaing secara global. Sayangnya, orientasi ekonomi kadang membuat nilai kemanusiaan dokter mulai tergeser. Beberapa tenaga kesehatan lebih menonjolkan aspek komersial dibanding pengabdian. Akibatnya, hubungan antara dokter dan pasien menjadi kaku dan berjarak. Padahal, esensi profesi dokter adalah kemanusiaan, yaitu melayani tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Sila kedua Pancasila mengajarkan kita untuk selalu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam dunia kedokteran, hal ini tercermin melalui sikap menghargai martabat setiap manusia, khususnya pasien, dengan berempati terhadap penderitaan yang mereka rasakan dan juga memberikan pelayanan yang adil tanpa diskriminasi sedikit pun terhadap setiap pasien. Seorang dokter yang profesional harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap pasien yang mereka temui. Hal ini sejalan dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia, khususnya pasal 1 yang berbunyi setiap dokter wajib menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah dan janji dokter. Dan juga pasal 2 yang berbunyi dokter wajib mengambil keputusan profesional secara independen dan menjaga perilaku profesionalitas pada tingkat tertinggi. Dengan menerapkan nilai kemanusiaan dan juga keadilan, seorang dokter tidak hanya menjadi tenaga medis, tetapi juga penjaga moralitas profesi agar tidak terbawa arus di tengah derasnya tantangan arus globalisasi. Untuk menjaga nilai kemanusiaan ini, pendidikan kedokteran perlu menambahkan kembali nilai-nilai moral dan Pancasila secara nyata, dan bukan hanya teori. Misalnya melalui pelatihan empati klinis, program pengabdian masyarakat, serta integrasi nilai kemanusiaan dalam kurikulum kedokteran. Selain itu, rumah sakit dan institusi kesehatan juga perlu menegakkan budaya pelayanan yang berkeadilan dan berorientasi pada pasien, bukan semata hanya mencari profit. Sebagai calon dokter di masa depan, tentunya kita tidak hanya dituntut untuk ahli dalam ilmu medis, tapi juga dalam berkarakter dan berjiwa kemanusiaan. Dengan menjadikan sila kedua Pancasila sebagai pedoman, kita harus menjaga agar praktik kedokteran untuk tetap berpegang teguh pada nilai kemanusiaan, bukannya malah teknologi maupun keuntungan. Mari kita jadikan nilai kemanusiaan sebagai jiwa profesi kedokteran di Indonesia di tengah era globalisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.